Inilah rekaman video amatir milik warga yang merekam aksi tawuran dua kelompok pemuda di Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi saling serang antar dua kelompok pemuda beda RW terjadi jelang salat subuh tadi. Mereka membawa senjata tajam dan benda tumpul saat tawuran. Sejumlah warga mengaku tawuran jelang salat subuh mengganggu warga sekitar. Tawuran telah 2 kali terjadi dalam sepekan. Aksi tawuran mengakibatkan kerusakan terhadap barang-barang dan bangunan milik warga, salah satunya warteg yang ada di wilayah tersebut. Ini warga RW 11 sama RW 2. Berarti masih satu kelurahan, Bang? Benar, satu kelurahan Menteng Wadas, Dr. Manggis. Kira-kira ini sudah berapa kali sih, Bang, tawuran terjadi di sini, Bang? Ini udah 2 kali, tahun baru sama yang sekarang. Belum diketahui penyebab dua kelompok pemuda ini tawuran, namun diduga tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Inilah kondisi pasca tabrakan antara minibus dengan sebuah truk tronton di jalur Pantura di Kelurahan Gedung Kombo, Tuban, Jawa Timur pada Senin pagi. Kerasnya benturan menyebabkan bagian atap dan bodi kendaraan terkelupas dan hancur. Peristiwa ini bermula saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Lamongan menuju Tuban Kota. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan berpenumpang 8 orang ini berusaha mendahului sejumlah kendaraan di depannya. Namun naas, dari arah berlawanan melaju truk bernomor polisi AG 8398. Jarak yang terlalu dekat membuat pengemudi minibus membanting setir ke kanan, tetapi mobil minibus masih menghantam bemper kiri depan truk. Akibatnya minibus terpental dan seluruh penumpangnya terlempar keluar. 3 orang dinyatakan tewas di lokasi kejadian, sementara 5 penumpang lainnya mengalami luka parah. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban. Berat, Pak, mau timur. Terus kok bisa kecelakaan itu ceritanya gimana? Ya Pak, anjane musibah ya. Di posisi menyalip dengan kecepatan tinggi. Kemudian dari arah utara ada truk Opel AG 8398 UP. Panther ini tidak bisa menghindari, akhirnya banting ke kanan mengenai bemper depan sebelah kiri. Unit Laka Lantas Polres Tuban telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi termasuk sopir dan kernet truk tronton. Hanya gegara kail pancing, seorang pria di Medan, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa temannya. Pelaku membunuh lantaran kesal korban tak mengakui telah mengambil kail pancing miliknya. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Medan, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Loviana Dia. Seorang pria tega membunuh temannya sendiri hanya karena tidak mengaku telah mengambil kail pancing milik pelaku. Tak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengambil harta benda korban dan menjualnya. Hanya karena sebuah kail pancing, seorang pria bernama Damayanto, warga Jalan Jamin, Ginting, Medan, tega menghabisi nyawa temannya sendiri yakni Polman Manurung. Selain menangkap Damayanto, tim anti bandit kepolisian sektor Pancur Batu juga meringkus satu pelaku lainnya, yakni Adi Surahmana Tarigan yang berperan sebagai penadah barang hasil curian milik korban. Polisi menyita beberapa barang bukti diantaranya motor milik korban, pakaian korban, baju milik pelaku, serta 1 buah handphone. Sementara motif pelaku menghabisi nyawa korban karena kesal. Korban tidak mengakui telah mengambil kail pancing milik pelaku. Saat melancarkan aksinya, pelaku mengajak korban pesta miras di sebuah warung tuak. Setelah itu, pelaku mengajak korban ke tempat sepi dan menganiaya korban hingga tewas. Pada saat itu dalam keadaan mabuk,
kemudian dipukul oleh si pelaku, kemudian dicekik, kemudian kepalanya dihantukkan ke aspal sebanyak 7 kali, sehingga luka, dan setelah luka dan berdarah, setelah tidak bergerak lagi, kemudian si pelaku menarik korban ke pinggir jalan, ke daerah semak-semak, dan ditinggalkan. Sebelumnya korban, Polman Manurung, ditemukan warga tewas di Jalan Sukadame, Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu dengan kondisi bersimbah darah. Dari hasil penyelidikan diketahui korban dibunuh oleh Damayanto. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Damayanto Tarigan akan dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sedangkan tersangka Adi Surahmana Tarigan akan dikenakan pasal tentang pertolongan jahat dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Polisi menangkap pelaku pembunuhan pria yang jasadnya tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan Simpang Pet, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Pelaku adalah teman korban yang tega membunuh karena tidak bisa membayar utangnya 1 juta rupiah. Kepolisian Polres Nagan Raya Aceh berhasil mengungkap pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan Simpang Pet, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Polisi membekuk 2 orang pelaku yang tak lain adalah teman korban. Kedua pelaku berinisial RM dan RC mengaku nekat menghabisi nyawa korban akibat terdesak tak sanggup membayar utang penjualan handphone kepada korban. Saat korban meminta uangnya, pelaku dengan sengaja membawa korban ke tempat sepi di Desa Simpang Pet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh untuk dihabisi. Sesampainya di tempat sepi, korban langsung dianiaya dengan pisau yang sudah disiapkan pelaku. Korban yang sudah tewas ditinggal pelaku di pinggir jalan dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya. Menurut polisi, korban meninggal di tempat kejadian setelah mendapat beberapa kali luka tusukan pisau di bagian belakang. Si tersangka sama korban duluan jumpa, menyelesaikan masalah utang piutang. Tapi mungkin ada cekcok, mereka bonceng 3 di TKP, jadilah penikaman terhadap si korban, sehingga si korban meninggal. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari handphone, uang, hingga sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 33 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya seorang pria ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh berlumuran darah akibat luka senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Jasad pria tersebut tergeletak di pinggir jalan di Desa Simpang Pet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Diduga jasad pria ini merupakan korban pembunuhan. Warga yang melihat jasad korban tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian Polres Nagan Raya. Petugas yang datang langsung mensterilkan lokasi kejadian dan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti berupa sepeda motor milik korban, 1 unit handphone, dan sarung senjata tajam yang diduga milik pelaku. Seorang kakek di Tanjung Jabung Barat, Jambi tewas dibunuh 3 perampok yang mengincar mobilnya. Cucu korban juga jadi sasaran penganiayaan saat berusaha mencegah para pelaku membawa kabur mobil korban. Setelah penyelidikan mendalam, 3 perampok sadis yang menewaskan kakek 61 tahun di Tanjung Jabung Barat, Jambi ditangkap. 2 dari 3 pelaku merupakan anak di bawah umur berusia 17 dan 15 tahun. Ketiganya ditangkap saat bersembunyi di perbatasan Jambi dengan Sumatera Selatan. Motif pembunuhan sadis ini adalah para pelaku ingin menguasai mobil minibus yang terparkir di rumah korban. Saat kejadian, ketiga pelaku masuk ke rumah Sudirwana, kakek 61 tahun di Merlung Tungkul Ulu, Tanjung Jabung Barat, Jambi, dan mencari kunci mobil.
Korban bersama cucunya yang memergoki aksi pelaku langsung dianiaya karena melawan hingga mengakibatkan korban tewas dan cucunya terluka. Cucu korban masih sempat berusaha mencegah pelaku yang akan membawa kabur mobil, namun gagal karena luka parah terkena senjata tajam. Salah satu warga berteriak minta tolong, kemudian didatangi TKP, ternyata korban ada dua. Satu seorang kakek almarhum meninggal dunia dengan beberapa luka di bagian kepala dan punggung serta leher, dan satu korban yang lain cucunya saudari Yumi terluka juga di bagian punggung. Polisi menyita barang bukti diantaranya senjata tajam, sejumlah harta korban, termasuk satu mobil yang dirampok pelaku. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Jabung Barat dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Warga Nias Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita korban pembunuhan dengan luka di wajah di bibir pantai Sebuasi, Pulau Telo, Kabupaten Nias Selatan. Tak lama berselang, polisi menangkap pembunuhnya yang tak lain adalah sepupu korban. Warga Nias digegerkan dengan penemuan jasad perempuan parubaya di tepi pantai Sebuasi, Kecamatan Pulau Telo, Kabupaten Nias Selatan. Kondisi jasad korban penuh luka di bagian wajah dan terdapat satu buah batu di dekat jasad yang juga ada noda darah. Polisi yang menerima laporan warga langsung ke lokasi dan olah TKP. Dari hasil penyelidikan diketahui korban bernama Riyahati Luahambowo yang merupakan bendahara dana di Desa Saero, Melayu. Setelah pemeriksaan sejumlah saksi dan beberapa bukti-bukti, pelaku AG langsung diamankan polisi yang saat itu berada di atas kapal hendak kembali ke kampungnya yang juga masih satu desa dengan korban. Tersangka mengaku tega menghabisi nyawa sepupunya sendiri karena emosi saat ditagih utang oleh korban. Hubungan antara korban dan tersangka masih hubungan saudara kandung ya, sepupu ya, masih hubungan sepupu kandung. Nah, tapi karena emosi dengan seketika saat itu juga terpikir untuk menghabisi korban, sehingga pada saat bertemu semalam sekira pukul jam 9:30 malam ya di hari Jumat, tersangka langsung menghabisi korban dengan cara mengambil batu yang ada di TKP dan memukulkan di kepala korban dari belakang dan juga dari depan sehingga korban kehilangan nyawa. Saat ini AG diamankan di Polres Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pembunuh pengemudi ojek online yang mayatnya dibakar di flyover Kramat Sampang, Brebes, Jawa Tengah ditangkap. Pelaku mengaku membakar mayat korban untuk menghilangkan jejak. Ahmad Jamaluddin, warga desa Sengon, Brebes, Jawa Tengah ini ditembak dalam operasi penyergapan polisi di rumahnya. Pemuda 21 tahun ini merupakan pembunuh pengemudi ojek online yang mayatnya dibakar di flyover Kramat Sampang. Sebelum membunuh korban, tersangka meminta Slamet Ariswanto untuk mengantarkannya pulang. Namun sesampainya di perempatan Pacific Mall Tegal, pelaku memukul dan menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, tersangka menutupi jasad korban dengan jerami lalu dibakar. Kepada polisi, pelaku mengaku berniat merampas motor korban. Kenapa sampai harus membunuh, kan mau menguasai motor apa gimana? Iya. Buat apa katanya? Itu pakai sendiri. Sendiri. Kamu kerjanya sebagai apa di Jakarta? Pecel lele. Ikut siapa? Orang lain. Hasil penyelidikan atau hasil penyidikan dari penyidik saat ini itu memang sudah direncanakan. Tapi tentunya nanti kita kembangkan lagi ya, karena tadi penangkapan mulai 14.00 tadi kita masukkan ke kantor sekitar pukul 17.00. Jadi kita belum begitu mendalami hasil penyidikan ya. Ancaman hukumannya yaitu pasal 365 ayat 3 atau 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rabu 9 Juni jasad Slamet Ariswanto ditemukan terbakar di flyover Kramat Sampang.
Selain masih mengenakan pakaian lengkap, di dekat korban juga mendapati helm berlogo ojek online serta korek api. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk diotopsi. Sesosok bayi yang baru saja dilahirkan ditemukan petugas kebersihan jalan di Pasar Minggu, Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.